wabarakatuh. Sini saya Ahmad Mulyadi dari kelas 4 PAID NIM 23111124. Sini akan menyelesaikan tugas yaitu dari matkul orientasi inovasi yang mana dibimbing oleh Ibu Utin Mutia. Nah, pertanyaan yang pertama itu mengenai AI, yang mana AI ini mengubah pendidikan secara signifikan. Menurut saya AI sekarang itu memang membuat perubahan yang sangat signifikan, yang mana perubahan ini akan berkembang besar karena AI sekarang itu semakin canggih dan mampu mengerjakan berbagai tugas yang mana bisa melampaui dan lebih akurat dibandingkan manusia. Dalam pendidikan itu menurut saya AI dapat digunakan untuk beberapa macam. Nah, yang pertama itu adalah personalisasi pembelajaran. Yang kedua ada otomatisasi tugas guru. Yang ketiga ada akses pendidikan yang lebih luas. Yang pertama itu personalisasi pembelajaran. Menurut saya AI ini dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan setiap siswa ataupun peserta didik. Yang mana menurut peneliti dari The Brookings Institution, yang mana teknologi AI dapat membantu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan juga lebih efisien. Yang kedua itu ada otomatisasi tugas guru. Nah, AI juga bisa menggantikan tugas administrasi guru seperti penilaian, pembuatan tugas, dan membimbing siswa itu secara emosional maupun sosial. Menurut Looking et al. Itu AI juga berpotensi untuk menggantikan beberapa peran administratif guru, seperti penilaian yang otomatis dan juga analisis performa siswa secara real time. Nah, yang terakhir itu adalah untuk mengakses pendidikan yang lebih luas. AI juga memungkinkan siswa-siswa ini belajar kapan saja dan dimanapun. Dengan zaman sekarang itu AI telah menciptakan banyak pembelajaran digital sehingga siswa itu tidak bergantung pada ruang yang fisik ya, dengan ruang kelas yang fisik. Tetapi ada tantangan yang harus kita hadapi, seperti bagaimana memastikan AI itu tetap digunakan oleh siswa itu secara etis dan tidak menggantikan peran dari seorang guru. Nah, menurut teori dari konstruktivisme dari Jean Piaget, itu interaksi sosial tetap penting dalam pembelajaran, yang mana sehingga AI sebaiknya menjadi alat bantu untuk kita melakukan proses pembelajaran, bukan sebagai alat pengganti. Mungkin itu menurut saya dari pertanyaan AI sebagai alat pendukung untuk mengubah itu pendidikan sekarang. Yang kedua itu mengenai apakah role play dan storytelling masih efektif untuk generasi alpha. Metode role play dan storytelling itu
bisa digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ataupun PAI. Namun perlu penyesuaian untuk karakteristik dari generasi Alpha, yang mana itu lebih akrab dan dengan teknologi digital. Jadi tetap efektif dalam pembelajaran itu karena interaktif, ya. Menurut teori experiential learning dari David Cobb, itu belajar melalui pengalaman langsung lebih mudah kita pahami dan juga kita ingat. Role play juga memungkinkan siswa untuk memahami nilai-nilai agama dengan mengalami situasinya langsung, seperti di perjanjian langsung. Sedangkan storytelling itu membantu mereka itu memahami makna melalui caranya cerita yang menarik. Nah, kedua hal ini kita harus komunikasikan dengan teknologi untuk generasi Alpha, yang mana itu akan membuat mereka lebih tertarik pada pembelajaran yang berbasis digital. Oleh karena itu, metode ini bisa kita komunikasikan dengan teknologi yang akan mendatang. Misalnya melalui storytelling dalam bentuk animasi seperti film ataupun video, ya masih banyak lagi ya. Ataupun role play itu dalam bentuk virtual reality, yang mana kan sekarang itu sudah banyak, apalagi di generasi Alpha. Nah, jadi di sini kita dapat menjaga keseimbangan pembelajaran. Meskipun teknologi berkembang, kita dapat belajar berbasis pengalaman tetap penting kan. Jadi untuk membangun karakter dan nilai-nilai moral. Nah, metode ini juga tetap relevan ya, tetapi perlu kita sesuaikan dan perlu kita atur lah dengan gaya belajar generasi saat ini, agar mereka itu tidak bosan dan mereka tertarik untuk belajar dan mempelajari hal-hal tersebut. Baik, mungkin segitu saja, ataupun mungkin cukup dari saya. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, itu saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.